Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Nah, untuk di video kali ini kita akan membahas tentang manajemen dan teknologi agroindustri pada studi kasus Sistem Manajemen dan Teknologi pada Agroindustri Wine, tepatnya di perusahaan Hatton Wine Bali dengan saya Muhammad Syahrul Anwar. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, bahwasanya wine adalah salah satu minuman klasik yang sangat digemari oleh orang-orang yang berada di negara-negara barat, seperti benua Eropa, Amerika, dan negara-negara asing lainnya. Salah satu brand wine yang ada di Indonesia yang cukup terkenal baik di Indonesia maupun di Asia adalah Hatton Wines, yang berasal dari Kabupaten Buleleng, Bali. Nah, yang melatar belakangi munculnya brand wine ini adalah karena kita ketahui bahwasannya Bali adalah salah satu pulau dewata, pulau yang banyak dikunjungi wisatawan asing. Nah, dengan banyaknya wisatawan ini, perlu satu produk yang dapat memenuhi kebutuhan para wisatawan asing tersebut. Salah satunya adalah produk minuman wine, karena wisatawan asing biasanya di negaranya sangat suka minum wine. Sehingga profit perusahaan ini atau kegiatan perusahaan ini dapat berjalan dengan baik karena di tempat yang tepat. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan tahap awal penelitian. Nah, tahapan awal penelitian ini adalah terkait dengan penjelasan ruang lingkup, manfaat, dan juga tujuan dari penelitian. Ruang lingkup penelitian ini adalah terkait dengan sistem manajemen yang ada di perusahaan, baik itu sistem manajemen sumber daya manusia, sistem manajemen teknologi, sampai ke sistem manajemen pemasaran. Nah, untuk manfaatnya sendiri adalah bagi peneliti adalah sebagai wujud dari penelitian itu sendiri. Kemudian untuk perusahaan adalah sebagai referensi atau acuan untuk memperbaiki sistem manajemen yang ada. Nah, untuk tujuannya sendiri adalah untuk menganalisis atau mengetahui apakah sistem manajemen yang ada di perusahaan Hatton Wine telah berjalan dengan baik, sehingga mampu membawa perusahaan pada kondisi yang optimum atau mengalami atau mendapatkan profit yang baik di masa yang akan datang. Berikut adalah profil perusahaan dari Hatton Wine. Yang pertama adalah owner. Nah, owner dari Hatton Wines ini adalah Bapak Bagus Rai Budarsa. Yang kedua adalah konsep pemasaran. Nah, pemasarannya ini sudah hampir ke semua hotel dan klub yang ada di Bali. Untuk ide gagasannya itu untuk penyediaan produk pariwisata. Awal ditemukan di wilayah utara Bali, tepatnya di Kabupaten Buleleng. Dan untuk pencapaiannya yaitu telah menjadi top 10 fastest improving producer in Asia. Selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan. Nah, di pembahasan ini kita akan membahas tentang perencanaan, baik perencanaan sumber daya manusia, teknologi sampai ke pemasaran. Yang kedua adalah pengorganisasian, baik itu dalam struktur organisasi dan tugas-tugas organisasinya. Yang ketiga adalah pelaksanaan, mulai dari proses kegiatan pada agroindustri, baik itu dari hulu sampai ke hilir, dari budidaya, pengolahan sampai ke pemasaran. Nah, untuk bagian perencanaan. Yang pertama, makna perencanaan. Perencanaan adalah proses penyusunan agenda di masa depan, di mana dalam penelitian ini, perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan owner dari Hatton Wines yang merencanakan untuk membangun bisnis yang memiliki profit atau prospek yang sangat baik di masa depan, yaitu produk pariwisata berupa minuman wine. Yang kedua adalah perencanaan sumber daya manusia, di mana maknanya adalah merencanakan sebuah potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Nah, bisa kita misalkan bagaimana sebuah perusahaan memanfaatkan masyarakat sekitar untuk dimanfaatkan potensinya sebagai pekerja perusahaan. Yang ketiga adalah teknologi. Nah, teknologi ini adalah seluruh sarana untuk menciptakan produk. Yang keempat adalah pemasaran. Nah, pemasaran ini adalah menyalurkan produk dari produsen
sampai ke konsumen akhir, di mana perusahaan Health and Wellness itu memiliki dua saluran. Yang pertama saluran jangka panjang, yang kedua adalah saluran jangka pendek. Selanjutnya adalah bagian pengorganisasian. Nah, untuk organisasi yang ada di Health and Wellness ini, yang pertama ada owner, yang kedua ada seorang winemaker, posisi ketiga ada manajer produksi dan manajer marketing, dan pada posisi terakhir adalah karyawan produksi dan karyawan pemasaran. Selanjutnya adalah untuk pelaksanaan. Nah, pada bagian pelaksanaan itu yang pertama ada kegiatan budidaya, pasca panen dan pengangkutan. Yang kedua adalah kegiatan penggilingan, penyaringan, pengendapan atau fermentasi. Nah, untuk kegiatan ketiga adalah kegiatan pengemasan, penyimpanan atau penggunaan, dan kegiatan terakhir adalah kegiatan pengemasan. Kegiatan budidaya adalah kegiatan menanam buah anggur. Pasca panen adalah kegiatan memanen anggur, dan pengangkutan adalah mengangkut buah anggur dari ladang menuju ke pabrik produksi. Kegiatan penggilingan adalah kegiatan menghancurkan buah anggur untuk mendapatkan sari-sari anggurnya. Penyaringan adalah memisahkan ampas dengan sari anggur, dan pengendapan atau fermentasi adalah mengubah sari anggur menjadi wine dengan kandungan glukosa dan juga etanol. Untuk kegiatan pengemasan, penyimpanan, dan penggunaan, nah pengemasan ini adalah mengemas wine ke dalam kantong, ke dalam tong-tong. Dan kegiatan penggudangan adalah menyimpan wine dalam gudang untuk melanjutkan proses fermentasi di dalam tong kayu untuk meningkatkan cita rasa dan juga aroma wine itu sendiri. Nah, yang untuk kegiatan pemasaran ini adalah kegiatan menyalurkan wine dari pabrik wine menuju ke konsumen akhir, baik melalui distributor atau reseller, kemudian ke hotel atau klub, ataupun dari pabrik langsung ke konsumen akhir atau konsumen yang mengkonsumsi secara dalam skala rumah tangga untuk rumah sendiri sih umumnya di Bali-Bali itu. Nah, berikut adalah alur dari pelaksanaan kegiatan dari perusahaan Health and Wine. Yang pertama adalah proses pemanenan dan budidaya dari anggur. Selanjutnya adalah penggunaan teknologi penggilingan atau biasa disebut mesin grading, yaitu untuk menghancurkan buah-buah anggur agar mendapatkan sari-sari buah anggurnya. Nah, setelah buah anggur dihancurkan dan mendapatkan sari-sarinya, kemudian masuk ke fase fermentasi menggunakan mesin fermentor. Nah, sari-sari buah itu masuk ke dalam fermentor, kemudian dihasilkanlah wine yang memiliki kandungan glukosa dan juga etanol. Nah, setelah terbentuk glukosa dan etanol, wine tersebut akan dimasukkan ke dalam tong-tong kayu yang berbahan kayu ek dan kayu maple untuk meningkatkan cita rasa dari wine itu dan menambahkan aroma-aroma yang sangat kuat, dan pada akhirnya dikemas dalam botol-botol cantik. Berikut ini adalah skema teknologi infografis, yaitu tingkat penggunaan teknologi dalam kurun waktu, di mana paling banyak itu atau paling lama pada teknologi budidaya dan pasca panen, mulai dari penanaman sampai pengangkutan. Yang kedua adalah teknologi pengolahan, mulai penghancuran sampai fermentasi. Yang kedua adalah teknologi pemasaran, di mana mencakup 25% dari kegiatan, yaitu mengangkut wine dari pabrik menuju ke konsumen akhir. Dan yang terakhir adalah teknologi pengemasan, yaitu mengemas wine dari tong-tong kayu menjadi wine dalam bentuk botol. Nah, berikut adalah beberapa brand yang ada di Health and Wine. Yang pertama ada Rosé, kemudian ada Agarway, kemudian ada Aga White, ada Alexandria, ada Jepun Sparkling Rosé, ada Tunjung Brut Sparkling, kemudian ada Pinot di Bali, dan beberapa jenis wine lainnya, tergantung dari proses fermentasi dan jenis anggur yang digunakan. Nah, setelah menjelaskan beberapa informasi tadi, saya selaku peneliti menyimpulkan dan memberikan saran. Kesimpulan yang pertama adalah pada perusahaan Health and Wine, sistem manajemennya itu sudah berjalan dengan baik.
Kemudian, karena sistem manajemennya berjalan dengan baik, terjadi peningkatan efektivitas kerja karyawan, terjadi peningkatan produksi dan pencapaian kepuasan karyawan. Nah, dengan adanya peningkatan tersebut, maka profit perusahaan terus meningkat. Saran yang saya berikan adalah yang pertama, perusahaan hendaknya lebih banyak menyerap masyarakat sekitar. Yang kedua, perlu adanya serikat kerja untuk sebagai organisasi perlindungan karyawan yang ada di perusahaan. Dan saran terakhir adalah untuk saya sendiri sebagai selaku peneliti, hendaknya perlu lebih detail lagi dalam mencari data dan informasi agar apa yang saya paparkan kepada kalian semua lebih akurat, terpercaya, dan juga lebih menarik tentunya untuk didengarkan. Akhirul kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan mohon maaf atas kesalahan yang saya lakukan. Atas perhatian teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.